Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran tentang ekonomi pada siang hari ini? Sudah, ya, Bu. Bu. Sebelumnya ibu mau absen kalian ya, Cantika Pratiwi Asri, Hadir, Bu. terus Zahri Aswani, Hadir, Bu. Robiah Tambunan, Hadir, Bu. Nofsi Andrayani, Hadir, Bu. Alia Azahra, Alia Hadir, Azahra, oke. Dita Firantika, Hadir, Bu. Alivia Humaira Diva. Hadir, Bu. Oke, jadi udah hadir semuanya ya. Sekarang kita sebelum masuk ke pelajaran, boleh disiapkan dulu ya alat-alat tulisnya. Kalau ada yang penting-penting bisa dicatat. Masuk saja kita pada materi hari ini yang berjudul Badan Usaha dalam Perekonomian. Boleh di next kan? Sebelumnya kita akan masuk ke badan usaha, pengertian badan usaha. Nah, jadi badan usaha ini adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau memberikan layanan pada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia ini ada bermacam-macam ya. Bagi anak-anak semuanya yang belum mengetahui apa itu badan usaha, pasti sering menyamakan badan usaha itu dengan perusahaan. Tetapi kenyataannya itu berbeda. Nah, perbedaan utamanya ini badan usaha itu suatu lembaga, sedangkan perusahaan itu merupakan tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi. Nah, jadi ada juga contoh-contoh dari badan usaha ini. Yang pertama itu ada PT Kimia Farma ya. Nah, pasti kalian semua sudah tidak asing yang namanya dengan PT Kimia Farma. PT Kimia Farma ini adalah apotek yang memiliki banyak cabang di berbagai negara. Nah, jadi Kimia Farma ini telah menghasilkan banyak produk yang membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, yang kedua itu adalah PT Kereta Api Indonesia. Pastinya dari anak-anak sekalian pasti sudah mengetahui ya apa itu PT Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia ini adalah BUMN yang menyediakan jasa transportasi kereta api. PTK ini terus mengembangkan performanya dalam menyediakan transportasi aman dan murah bagi masyarakat. Nah, yang terakhir ini pastinya kalian sudah, anak-anak semuanya sudah mendengarkan, mungkin sudah nggak asing yang namanya dengan PT Indofood Sukses. Nah, jika di atas tadi merupakan BUMN, nah PT Indofood ini adalah perusahaan milik swasta. Indofood ini pencetus makanan instan yang legendaris yang udah pernah pasti dikonsumsi oleh kita yaitu Indomie. Nah, lanjut kita ke macam-macam badan usaha. Sebelum itu, adapun peran badan usaha dalam perekonomian ini, yang pertamanya yaitu menyediakan barang dan jasa. Nah, menyediakan barang dan jasa ini terus bisa juga menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, bisa meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang kelima, yaitu mendorong inovasi dan teknologi. Yang keenam, pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari badan badan usaha tadi juga termasuk ada pun jenis-jenis badan usaha ini ya adalah. Nah, kita lanjut ke macam-macam jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan. Nah, jadi berdasarkan kepemilikan ini ada tiga ya anak-anak semuanya. Nah, yang pertama itu ada BUMN. Pasti kalian semua sudah tidak asing dengan yang namanya BUMN. BUMN ini adalah badan usaha milik negara, di mana pemilik modal adalah pemerintah ataupun negara. Contohnya itu Pertamina.
Nah, yang kedua itu ada BUMD. BUMD ini adalah badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik daerah yaitu modal perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini dapat berupa swasta nasional dan pihak asing. Contohnya ini adalah PDAM. Yang ketiga itu ada BUMS atau badan usaha milik swasta. Nah, badan usaha milik swasta ini kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Nah, terus kita lanjut lagi ke badan usaha campuran. Badan usaha campuran ini yaitu usaha dan modalnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Nah, lanjut kita ke badan usaha berdasarkan bentuk hukum. Nah, badan usaha berdasarkan bentuk hukum itu eh, ada perseorangan. Perseorangan ini adalah yang dimiliki oleh satu orang dengan tanggung jawab yang penuh. Nah, yang kedua itu ada firma atau FA, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang adanya tanggung jawab bersama. Yang ketiga ini CV, yaitu Common Detailed Fellowship, yaitu sekutu aktif dan pasif. Nah, yang keempat itu ada PT, yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini seperti modal saham, badan, dan hukum sendiri. Nah, yang terakhir itu ada koperasi, yaitu berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, kita masuk. Nah, macam-macam badan usaha ini ada berdasarkan kegiatannya. Jadi, di kegiatan ini ada ekstraktif. Ekstraktif itu adalah mengambil sumber daya alam langsung dari alam. Contohnya itu tambang, hasil hutan, serta hasil laut. Nah, kalau yang agraris ini, yaitu melakukan jenis kegiatan berhubungan dengan pertanian dan perkebunan serta peternakan. Contohnya itu kebun sawit, peternakan sapi. Lanjut, yaitu adalah industri. Industri ini kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap jadi. Contohnya yaitu seperti sepatu, pakaian. Selanjutnya itu ada perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya itu perdagangan beras yang dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Yang terakhir itu adalah jasa. Jasa ini kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya itu ada jasa pengangkut barang, jasa perbankan, dan lain-lain. Nah, terus kita juga ada macam-macam usaha berdasarkan kepemilikan modal ya. Tadi kan BUMN, BUMS, BUMD, dan badan usaha campuran. Ada juga badan usaha yang berdasarkan wilayah negara, itu ada penanaman modal dalam negeri, yaitu perusahaan berada di tangan masyarakat itu sendiri. Serta juga ada penanaman modal asing, perusahaan yang milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Nah, kita PPT yang koperasi tadi bisa dibuka terlebih dahulu, Nak. Yang bagian koperasi. Nah, jadi Ibu ya, yang slide keempat ya. Jadi koperasi ini Ibu akan jelaskan secara cara lebih lanjut. Koperasi ini adalah suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Dan juga koperasi ini merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Nah, pengertian koperasi ini ada juga yang bilang sebagai badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan. Tujuannya untuk mesejahterakan para anggotanya. Koperasi ini bisa diadakan secara perorangan ataupun badan hukum koperasi. Adapun ciri-ciri umum dari koperasi ini, yang pertama yaitu pemiliknya dapat berupa perorangan atau badan hukum koperasi. Yang kedua, kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan melalui rapat anggota. Ketiga, kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi adalah rapat anggota. Keempat, pengurus bertanggung jawab terhadap pengelolaan koperasi. Dan yang kelima, anggota bertanggung jawab terhadap semua kewajiban dan risiko yang terjadi. Fungsi koperasi diantaranya adalah untuk membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial bisa terwujud. Nah, berfungsi juga sebagai memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan nasional
untuk mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik lewat usaha bersama atas kekeluargaan dan ekonomi. Nah, jadi eh, apakah dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya soal badan usaha dalam Indonesia? Atau Ibu tunjuk saja orangnya? Kalau gitu, Dita, apakah Dita mau bertanya? Dita, boleh bertanya? Ibu tunggu ya, Dita, pertanyaannya, karena supaya kita lebih bisa memahami. Izin Bu, kalau saya ingin bertanya boleh Bu? Oh, boleh Alia, boleh silakan. Gini Bu, apa peran badan usaha milik negara atau BUMN dalam perekonomian nasional Bu? Eh, Oke, terima kasih Alia untuk jawabannya. Eh, apa saja apa saja tadi apa contohnya ya atau fungsi BUMN? Eh, Perannya Bu? Oh, oke. Peran BUMN ya. Jadi Ibu jelaskan, peran BUMN di Indonesia ini yang pertama yaitu sebagai penggerak ekonomi nasional. Nah, BUMN ini menjadi pelopor pembangunan di sektor-sektor yang strategis seperti energi, infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Nah, mereka menjalankan proyek-proyek besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada penyedia layanan publik. Nah, BUMN ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat seperti listrik, air bersih, seperti kayak listrik itu PLN, air bersih itu PDAM, dan layanan pos atau PT Pos Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada sumber pendapatan negara. BUMN ini menyumbang penerimaan negara melalui setoran dividen dan pajak. Nah, hal ini membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Yang keempat ini yang pastinya untuk pemerataan ekonomi. Nah, BUMN ini beroperasi di wilayah terperinci atau kurang berkembang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Nah, juga yang pastinya itu BUMN ini pencipta lapangan kerja. Nah, jadi BUMN ini menyerap banyak tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui rantai pasok dan proyek yang akan dijalankan. Nah, yang terakhir itu ada stabilitas ekonomi. BUMN ini berfungsi sebagai penyangga ekonomi nasional, misalnya dengan menjaga harga barang strategis dan mencegah monopoli oleh pihak swasta. Nah, bagaimana dari Alia? Apakah sudah paham atas penjelasan pertanyaan dari Ibu? Sudah Bu, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Alia atas partisipasinya pada kali ini. Nah, jadi Ibu harap anak-anak semuanya sudah bisa ya mengetahui apa itu jenis-jenis badan usaha, jenis usaha berdasarkan kepemilikan seperti BUMN, BUMD, BUMS, dan juga apa arti badan usaha, terus juga tentang jenis berdasarkan hukum dan juga koperasi tadi. Nah, jadi Ibu punya tugas untuk kalian semua. Nanti buka di modul yang akan Ibu kirimkan di Smile. Nanti kalian tulis di buku latihan dan di-scan, dikirim deadline-nya besok pada jam 6 sore. Apakah kalian semua, anak-anak Ibu semua paham? Paham Bu. Paham, Bu. Nah, jadi mungkin udah selesainya perkuliahan kita, kelas kita hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Jadi, sampai jumpa di minggu depan. Tugasnya jangan lupa ya, anak-anak. Nah, sekarang Baik Bu. sekarang Ibu tutup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Iya. Waalaikumsalam.